Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang ya kita semua pasti ngalamin. Mau itu di kantor, di rumah, atau bahkan di dalam diri kita sendiri. Yuk kita ngomongin soal konflik. Sesuatu yang biasanya kita hindari kan? Tapi gimana kalau ternyata cara kita mandang konflik selama ini keliru? Yuk kita bedah bareng-bareng? Coba deh kita mulai dari pertanyaan simple ini ya. Kalau dengar kata konflik, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti nggak jauh-jauh dari berantem, stres, masalah ya kan? Mayoritas dari kita tuh ngelihatnya negatif. Tapi pertanyaannya, apa benar konflik itu selalu buruk? Nah, ini dia nih yang mau kita kupas tuntas. Oke, kita dalemin lagi ya. Hal pertama banget yang harus kita pegang adalah konflik itu bukan anomali. Bukan juga sebuah kesalahan. Ini tuh ya bagian dari paket lengkap sebagai manusia. Bagian yang alami banget dari setiap interaksi kita. Jadi, daripada capek-capek nyoba ngilangin konflik, yang mana mustahil, mungkin yang perlu kita ubah justru cara pandang kita terhadap konflik itu sendiri. Nah, biar benar-benar paham, kita harus bongkar dulu nih si konflik ini. Kita lihat isinya apa aja. Anggap aja kayak kita mau ngerti cara kerja mesin. Kita harus lihat kan komponen-komponennya. Yuk kita lihat anatominya. Definisi ini pas banget loh. Jadi, konflik itu lebih dari sekedar cekcok atau adu argumen. Ini tuh soal pertentangan yang lebih mendasar. Bisa karena nilai-nilai yang kita pegang beda, tujuan kita nggak sejalan, atau mungkin kita rebutan sumber daya yang terbatas. Nah, inilah kenapa konflik tuh seringkali rasanya personal dan penting banget. Dan ternyata, konflik ini ada level-levelnya. Pertama, ada yang namanya konflik intrapersonal. Ini pertarungan di dalam diri kita sendiri loh. Kayak pas kita galau milih antara dua hal penting. Terus yang paling sering kita alami, konflik interpersonal. Ya antara kita sama orang lain. Dan yang skalanya lebih gede lagi, intergroup. Ini konflik antar kelompok, bisa antar tim di kantor, antar organisasi, atau bahkan antar negara. Poin pentingnya apa? Konflik itu nggak pernah sesimpel kelihatannya. Kompleks banget, ada dimensi psikologisnya, ada sisi sosialnya, budayanya, bahkan politik dan strukturnya. Semuanya ini saling kait-mengait, bikin tiap konflik itu jadi unik dan ya rumit. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya nih. Kita udah sepakat ya, konflik itu pasti ada dan rumit. Pertanyaan besarnya sekarang, terus kenapa? Efeknya apa? Apakah konflik itu tugasnya cuma merusak aja atau jangan-jangan dia bisa ngebangun sesuatu yang baru? Nah, ini dia. Slide ini nunjukin dua wajah konflik dengan jelas banget. Kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, kalau dibiarin aja, konflik bisa jadi destruktif. Bikin stres, merusak hubungan, produktivitas anjlok. Ini sisi yang kita semua takutin kan? Tapi, lihat sisi satunya. Kalau kita kelola dengan benar, konflik yang sama justru bisa jadi pemicu inovasi, bikin tim makin solid, ngasilin keputusan yang lebih oke, bahkan bisa jadi awal perubahan sosial yang positif. Ini dia potensi emasnya yang sering kita lupain. Jadi, intinya apa? Intinya, konflik itu sebenarnya netral. Nggak baik, nggak juga buruk. Anggap aja kayak api. Api bisa ngebakar rumah sampai habis. Tapi api yang sama juga bisa kita pakai buat masak atau ngangetin badan. Kuncinya bukan di apinya kan, tapi di siapa yang megang kendali dan gimana cara mengendalikannya. Oke, kalau kuncinya ada di pengelolaan, pertanyaannya gimana caranya? Nah, sekarang kita pindah ke bagian solusinya. Kita bakal ngomongin satu skill penting yang namanya manajemen konflik. Penting nih dicatat, manajemen konflik itu bukan berarti lari dari masalah atau maksain semua orang buat setuju. Bukan, ini tuh sebuah proses yang terstruktur. Tujuannya ada dua. Satu, meminimalisir dampak buruknya. Dan dua, ini yang keren, justru memanfaatkan energi dari konflik itu buat kita belajar dan berkembang. Baik buat diri sendiri maupun buat tim atau organisasi. Prosesnya gimana? Bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, kita harus jadi detektif dulu. Cari tahu akar masalahnya apa, jangan cuma lihat permukaannya aja. Kedua, pilih strategi yang pas. Nggak semua konflik bisa diselesain pakai cara yang sama kan? Ketiga, nah ini bagian yang paling ngubah permainan. Kita ubah konflik itu jadi pelajaran, jadi bahan bakar buat jadi lebih baik ke depannya. Dan cara kita mikirin soal ini juga udah berubah banget loh. Dulu tuh pendekatannya reaktif, nunggu ada kebakaran dulu, baru panik cari pemadam. Tapi sekarang, pendekatannya jauh lebih proaktif dan sistematis. Kita nggak cuma fokus ke masalahnya apa, tapi kita cari peluangnya apa. Bukan lagi menghindar, tapi justru sengaja menunggangi potensi dari setiap perbedaan pendapat itu. Terus, kenapa sih ini semua penting banget?
apalagi di zaman sekarang. Yuk kita lihat kenapa skill ini jadi super relevan di dunia kita yang makin kompleks. Jawabannya, karena skill ini kepake di mana-mana. Coba bayangin, buat kerja di dunia digital yang serba ribet, butuh. Buat ikut mikirin solusi tantangan global, butuh banget. Bahkan buat ngejaga kewarasan dan kesehatan mental kita sendiri, ini krusial. Kemampuan buat ngubah risiko jadi peluang, itu benar-benar jadi kunci sukses di era sekarang. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Cepat atau lambat, konflik berikutnya pasti bakal datang. Itu udah jaminan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi jika ada konflik, tapi bagaimana kita menghadapinya. Setelah tahu ada dua sisi mata uang ini, pas konflik itu datang, kamu bakal ngelihatnya sebagai ancaman yang harus dihindari atau sebagai sebuah kesempatan buat tumbuh, berinovasi, dan jadi lebih baik? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.